Malam ini kita mulai kisah tentang rasa yang paling tua di dunia. Sebuah perasaan yang tidak pernah benar-benar pergi, bahkan setelah perutmu penuh, bahkan setelah dunia memberimu segalanya. Sebelum kamu bersandar dan hanyut dalam cerita ini, sempatkan sebentar untuk menekan like dan subscribe. Tapi hanya kalau kamu benar-benar menikmati suasana di sini. Dan aku ingin tahu, kamu biasanya ngapain sambil mendengarkan kisah seperti ini? Menyeduh teh hangat, menulis, atau sekadar berbaring di kamar yang tenang? Tulis di kolom komentar, dan ceritakan juga jam berapa kamu mendengarkan malam ini. Mari kita tenangkan pikiran. Bayangkan dunia sebelum ada roti, sebelum ada meja, bahkan sebelum ada kata kenyang. Dunia yang dipenuhi makanan, tapi semua berbahaya. Di mana manusia pertama berjalan dengan perut kosong. Bukan karena mereka malas berburu, tapi karena dunia belum siap memberi mereka makan. Kamu bangun dengan perut kosong di dunia yang seolah sudah kenyang. Angin pagi membawa bau tanah basah, buah yang membusuk, dan bangkai hewan yang tidak sempat melarikan diri semalam. Dunia ini dipenuhi makanan, tapi tidak satu pun untukmu. Kamu mencoba berjalan pelan di antara akar-akar yang licin, mencari sesuatu yang bisa dimakan tanpa membuatmu mati. Masalahnya, di masa ini hampir semua yang terlihat lezat memiliki cara sendiri untuk membunuhmu. Buah yang manis biasanya beracun. Daging yang menggoda biasanya masih bergerak. Dan satu-satunya hal yang tidak melawan saat kamu gigit adalah harapan. Kamu lapar, tapi kamu bukan satu-satunya. Setiap makhluk di sekelilingmu juga lapar, dan mereka semua punya gigi yang lebih tajam. Kamu cuma punya batu, tangan, dan keyakinan bahwa kalau kamu tetap hidup hari ini, besok mungkin lebih mudah. Itu selalu bohong, tapi kamu terus percaya. Leluhurmu tidak pernah tahu apa itu kenyang. Mereka makan hanya cukup untuk tidak mati. Lapar adalah suara latar di dalam kepala mereka. Konstan, keras, menyakitkan. Bahkan ketika mereka sedang duduk di bawah pohon, perut mereka tidak pernah tenang. Bahkan saat mereka tertidur, tubuh mereka masih berdebat dengan kosongnya perut. Hewan lain punya waktu untuk bermain. Manusia pertama tidak pernah bermain. Mereka berpura-pura mencari buah hanya untuk menenangkan diri sendiri. Padahal mereka tahu pohon itu sudah dipetik kemarin. Setiap langkah adalah negosiasi antara lapar dan takut. Setiap napas adalah taruhan. Kamu akan menemukan makanan dulu, atau makanan yang menemukanmu dulu. Suatu kali, kamu menemukan bangkai rusa di tepi sungai. Kamu tidak tahu siapa yang membunuhnya, tapi kamu tahu dagingnya masih hangat. Kamu menatap ke kanan dan ke kiri, memastikan pemiliknya sudah kenyang atau sudah mati. Lalu kamu menggigitnya mentah, tidak peduli darahnya asin dan dingin. Untuk pertama kalinya, kamu merasa menang. Beberapa menit kemudian, kamu muntah. Itu pelajaran pertamamu. Kemenangan juga bisa beracun. Kamu belajar dari tubuhmu lebih dulu, baru dari otakmu. Lapar mengajarkanmu waktu, tempat, dan rasa takut. Kamu tahu jamnya bukan dari matahari, tapi dari suara di perutmu. Kamu tahu arah bukan dari bintang, tapi dari bau daging busuk yang terbawa angin. Kamu tahu hidup karena kamu terus mencari sesuatu yang tidak pernah cukup. Lucunya, dunia di sekitarmu tidak pernah kekurangan apapun. Pohon berbuah, hewan beranak, sungai dipenuhi ikan. Tapi kamu selalu terlambat. Kamu adalah satu-satunya makhluk di bumi yang selalu datang setelah pesta selesai.
Dan mungkin karena itulah kamu jadi cerdas. Bukan karena kamu ingin tahu, tapi karena kamu tidak punya pilihan selain mencuri dari sisa-sisa kehidupan lain. Lapar memaksamu untuk memperhatikan. Kamu mulai hafal kapan buah jatuh, kapan burung tertidur, kapan singa kenyang. Kamu mulai menghitung jarak antara satu sarang dan sarang lainnya. Kamu mulai memperhatikan langit, bukan karena keindahannya, tapi karena awan bisa berarti ikan bergerak lebih lambat hari ini. Dari kelaparan, kamu belajar membaca dunia. Dan di suatu sore yang basah, saat kamu duduk di bawah pohon tanpa hasil apapun, kamu baru sadar sesuatu yang aneh. Kamu lapar, tapi kamu belum mati. Dan di antara semua makhluk yang berlari lebih cepat darimu, menggigit lebih kuat darimu, dan tidur dengan kenyang, kamulah satu-satunya yang masih berpikir. Mungkin itu satu-satunya keuntungan dari selalu lapar. Kamu tidak punya waktu untuk menyerah. Di masa itu, manusia belum punya kata untuk lapar. Tidak ada bahasa, tidak ada isyarat. Hanya tubuh yang terus meminta tanpa tahu caranya berhenti. Lapar adalah suara yang tidak butuh diterjemahkan. Semua orang mengerti, bahkan sebelum bisa bicara. Kamu melihat temanmu menggigit kulit kayu, dan kamu tahu rasanya sama. Hambar, pahit, tapi lebih baik dari tidak ada. Kadang kamu tertawa melihat wajah mereka meringis, bukan karena lucu, tapi karena kamu tahu, kamu akan melakukan hal yang sama nanti. Di dunia ini, humor lahir dari rasa lapar yang tidak bisa disembunyikan. Anak-anak menangis, bukan karena takut, tapi karena perut mereka belum penuh sejak mereka lahir. Ibu-ibu menatap langit setiap kali angin datang, berharap bau makanan ikut terbawa. Laki-laki berjalan jauh tanpa arah, hanya mengikuti ingatan samar tentang rasa manis yang pernah mereka temukan di lembah beberapa musim lalu. Dan kalau mereka tidak kembali, semua orang tahu alasannya tanpa perlu bicara. Kamu belajar dari mereka. Kamu belajar bahwa lapar adalah satu-satunya hal yang bisa menyatukan orang-orang yang tidak punya alasan untuk tinggal bersama. Kamu duduk dekat api yang kecil, berbagi tulang yang hampir kosong, dan semua orang pura-pura merasa cukup. Itu mungkin momen pertama dalam sejarah ketika kebohongan terasa seperti cinta. Dalam kelaparan, manusia menemukan cara berbohong dengan lembut. Satu potong kecil daging dibagi menjadi 3, lalu 4, lalu 6. Bukan karena banyak, tapi karena melihat orang lain makan membuat rasa sakitnya sedikit lebih bisa ditahan. Kamu mulai memahami sesuatu yang hewan tidak pernah tahu, bahwa lapar bisa dibagi. Dan berbagi kelaparan ternyata lebih menenangkan daripada kenyang sendirian. Tapi kelaparan juga melahirkan sesuatu yang lebih gelap. Suatu hari, kamu menemukan sisa makanan di balik batu besar. Potongan buah yang belum busuk. Kamu tahu itu bukan milikmu, tapi kamu mengambilnya diam-diam. Beberapa jam kemudian, seseorang menatapmu dari jauh dengan mata kosong. Dia tahu, dan kamu tahu, dia tahu, tapi tidak ada yang berkata apa-apa. Itulah pertama kalinya kamu mencuri. Dan mungkin juga pertama kalinya seseorang memaafkan tanpa suara. Lapar memaksa manusia untuk belajar apa arti rasa bersalah, bahkan sebelum tahu kata itu. Karena rasa bersalah juga butuh sesuatu untuk dimakan. Dan ia akan terus hidup di perutmu selama kamu bernapas. Kamu mulai menyadari bahwa dunia ini bukan hanya tempat berburu, tapi juga tempat menunggu. Kamu menunggu buah jatuh, menunggu hewan mati, menunggu hujan membawa ikan.
Menunggu membuat kamu jadi sabar, tapi juga licik. Karena setiap kali kamu menunggu terlalu lama, kamu mulai berpikir bagaimana caranya membuat waktu berhenti berpihak pada kamu. Dari menunggu, kamu belajar mencuri waktu. Dari mencuri waktu, kamu belajar menciptakan kesempatan. Dan dari kesempatan itulah lahir peradaban pertama. Sebuah kebetulan yang berawal dari perut kosong. Setiap langkah manusia di masa itu adalah negosiasi dengan lapar. Kamu tidak bekerja karena ingin. Kamu bekerja karena perutmu lebih keras dari suaramu sendiri. Lapar membuatmu berdoa bahkan sebelum kamu tahu apa itu doa. Kamu menatap langit, bukan karena kagum, tapi karena kamu berharap sesuatu jatuh dari sana. Dan mungkin itulah asal segala agama, segala puisi, segala ide besar tentang makna hidup. Semuanya dimulai dari tubuh yang gemetar karena kekosongan. Karena sebelum manusia bisa berbicara, mereka sudah tahu satu hal. Tuhan mungkin tidak menjawab, tapi setidaknya lapar membuatmu merasa masih hidup. Suatu hari kamu bangun dan tidak tahan lagi. Rasa lapar sudah terlalu lama menetap sampai kamu berhenti membedakan antara rasa sakit dan rasa hidup. Kamu menatap batu di tanganmu, tidak tahu apa yang sedang kamu pikirkan. Tapi sesuatu di dalam kepalamu, sesuatu yang belum pernah ada sebelumnya, berbisik, mungkin batu ini bisa memotong sesuatu. Itulah pertama kalinya otakmu mencoba menggantikan gigi. Dan sejak saat itu, tubuhmu tidak lagi berperang sendirian. Lapar akhirnya menemukan sekutunya, pikiran. Kamu mulai mengasah batu sampai jarimu berdarah. Kamu tidak tahu kenapa kamu melakukannya, hanya tahu kamu ingin makan dan dunia tidak memberi izin, jadi kamu menciptakan izinmu sendiri. Dari perut yang menjerit, lahirlah akal. Dan itulah awal dari semua kesalahan besar yang disebut kemajuan. Kamu memukul batu dengan batu menghasilkan percikan kecil yang hampir tidak berarti. Tapi kamu ingat warnanya, kamu ingat baunya. Ada sesuatu yang terasa mirip dengan hangatnya daging yang baru dimakan. Kamu tidak tahu bahwa kamu baru saja menemukan api. Yang kamu tahu hanya satu hal. Lapar membuatmu penasaran. Sejak hari itu, manusia berhenti menunggu alam. Kamu mulai membakarnya. Daging yang dulu kamu makan mentah kini bisa kamu bakar. Dan rasanya lebih lunak, lebih ramah pada perutmu. Tapi ironinya, setelah kamu tahu cara memasak, kamu juga tahu cara mencuri waktu dari kematian. Sekarang kamu bisa hidup sedikit lebih lama untuk terus lapar. Sedikit lebih lama. Dan itu cukup bagi peradaban untuk mulai. Lapar tidak lagi sekadar rasa di perut. Ia berubah jadi rencana, jadi mimpi, jadi ilusi tentang besok. Kamu mulai menyimpan makanan yang tidak kamu butuhkan hari ini hanya karena kamu tahu besok kamu akan lapar lagi. Itu adalah benih pertama dari apa yang nanti disebut kekayaan. Dan juga dari ketakutan kehilangan. Kamu belajar memburu dengan strategi, bukan dengan tenaga. Kamu menunggu hewan datang ke arahmu. Kamu menggali lubang, menutupinya dengan daun, lalu menunggu seharian. Lapar membuatmu sabar. Dan dari kesabaran, lahirlah logika. Lalu datanglah sesuatu yang lebih berbahaya. Keinginan untuk lebih. Karena setiap kali kamu makan, rasa puasnya semakin pendek. Dan setiap kali kamu kenyang, kamu malah takut lapar lagi. Maka kamu mulai berburu bahkan ketika kamu tidak lapar. Kamu mulai menimbun bahkan ketika perutmu sudah penuh. Kamu mulai membayangkan hal-hal yang belum ada di depanmu. Kamu menciptakan masa depan karena kamu tidak percaya pada kenyang.
Dari situ kamu jadi berbeda dari hewan lain. Hewan berhenti ketika perutnya penuh. Kamu tidak. Kamu terus mencari sesuatu yang bisa menggantikan rasa kosong itu. Sesuatu yang lebih lama dari makanan, lebih dalam dari kenyang. Dan ketika kamu tidak bisa menemukannya di tanah, kamu mulai mencarinya di langit. Malam itu, ketika kamu duduk di depan api kecil sambil menatap bintang, kamu sadar sesuatu yang menakutkan. Bahkan setelah makan, kamu tetap lapar. Tapi sekarang bukan perutmu yang lapar, kepalamu. Kamu mulai lapar pada penjelasan, pada alasan kenapa kamu harus terus hidup di dunia yang tidak pernah memberimu cukup. Dan tanpa sadar, kamu baru saja menciptakan hal paling berbahaya dalam sejarah. Rasa ingin tahu. Semuanya dimulai dari perut yang tidak pernah benar-benar tenang. Semua penemuan besar manusia, dari api sampai internet, adalah hasil dari satu hal yang sama. Keinginan bodoh untuk berhenti lapar, dan kegagalan total untuk mencapainya. Setelah kamu tahu cara membuat api, cara berburu, dan cara menyimpan, kamu mulai merasa kuat. Kamu mulai percaya bahwa kamu bisa menipu dunia. Kamu pikir, kalau kamu bisa membuat makanan datang padamu, mungkin kamu bisa membuat segala hal lain juga menuruti keinginanmu. Tapi disitulah kamu salah untuk pertama kali dan tidak pernah berhenti salah lagi. Lapar di tubuhmu berubah bentuk. Ia berpindah tempat ke matamu. Sekarang, kamu tidak lagi mencari makanan. Kamu mencari lebih. Kamu mulai melihat hutan bukan sebagai rumah, tapi sebagai gudang. Kamu melihat sungai bukan sebagai air, tapi sebagai alat. Setiap hal yang dulunya kamu takuti, kini kamu ubah jadi milikmu. Kamu menanam pohon agar tidak perlu berjalan jauh mencari buah. Kamu menjinakkan hewan agar tidak perlu berburu setiap hari. Dan tanpa sadar, kamu mengurung diri di kandang yang kamu ciptakan sendiri. Untuk pertama kalinya dalam sejarah, kamu tidak lapar selama beberapa hari. Kamu kenyang, dan kamu tidak tahu harus berbuat apa. Tanganmu yang dulu selalu bergerak kini kebingungan. Kamu menatap api, menatap langit, menatap orang di seberangmu, dan kamu mulai merasa kosong lagi. Bukan karena perutmu, tapi karena pikiranmu tidak tahu bagaimana caranya diam. Itulah awal dari keserakahan. Bukan karena kamu ingin banyak, tapi karena kamu takut kembali lapar. Setiap tumpukan makanan adalah doa yang salah arah. Semoga aku tidak kembali jadi makhluk yang dulu. Tapi waktu selalu mengingatkan, kamu bisa menimbun buah, tapi tidak bisa menimbun waktu. Kamu bisa mengikat kambing, tapi tidak bisa mengikat rasa takutmu sendiri. Kamu mulai berjalan lebih jauh. Kamu menyeberangi sungai, memanjat gunung, melewati padang luas yang belum pernah kamu lihat. Bukan karena lapar, tapi karena kamu tidak bisa berhenti mencari sesuatu yang lebih besar dari rasa kenyang itu. Dan di setiap tempat baru, kamu membawa api, membawa jebakan, membawa rencana. Dunia mulai berubah mengikuti langkahmu, tapi tidak ada satupun yang membuatmu puas. Lapar yang dulu membuatmu hidup kini berubah jadi penyakit yang membuatmu terus bergerak. Kamu membunuh lebih dari yang kamu butuhkan. Kamu menanam lebih dari yang kamu makan. Kamu membuat rumah lebih besar dari yang kamu isi. Dan di setiap pencapaian, kamu hanya menemukan versi baru dari rasa kosong yang sama. Lalu kamu menemukan hal yang lebih aneh lagi. Kamu mulai lapar pada hal yang tidak bisa kamu makan. Kamu lapar pada kekuasaan, pada pujian,
pada sesuatu yang bisa membuatmu merasa tidak kecil di hadapan waktu. Kamu mulai memberi nama pada hal-hal yang tidak bisa kamu sentuh, hanya agar kamu bisa merasa memiliki mereka. Dan begitulah kamu menciptakan sesuatu yang baru, dunia di dalam kepala. Dunia yang bahkan lebih berbahaya dari dunia nyata. Kamu menatap sekelilingmu, ada api, ada daging, ada keluarga, dan kamu berpikir, ini belum cukup. Itulah kalimat paling manusiawi yang pernah diciptakan. Kalimat yang akan membangun peradaban, tapi juga menghancurkannya. Karena pada akhirnya, kamu bukan makhluk yang ingin hidup. Kamu adalah makhluk yang ingin lebih hidup daripada yang lain. Dan itulah bentuk lapar paling tua dan paling modern sekaligus. Lapar untuk menjadi sesuatu yang tidak lagi manusia. Sekarang kamu hidup di dunia yang tidak pernah berhenti makan. Segalanya punya gigi. Bukan gigi yang nyata seperti singa atau harimau, tapi gigi yang berbentuk mesin, waktu, ambisi, dan iklan. Dunia di sekelilingmu masih lapar. Hanya saja sekarang, yang dimakan bukan lagi tubuhmu, tapi waktumu. Kamu masih bangun setiap pagi dengan rasa lapar yang sama seperti leluhurmu. Tapi kamu menyebutnya dengan nama lain. Target, karier, validasi, cinta, kesuksesan. Perutmu sudah penuh, tapi kepalamu tidak pernah berhenti minta tambah. Kamu makan dengan mata, dengan telinga, dengan keinginan yang tidak punya ujung. Dan setiap kali kamu merasa kenyang, dunia membuatmu percaya bahwa itu belum cukup. Ironinya, kamu berhasil. Kamu memenangkan pertarungan yang dimulai puluhan ribu tahun lalu. Kamu menaklukkan hutan, laut, langit, bahkan bintang-bintang. Tapi kamu tidak pernah menaklukkan hal yang paling pertama kamu rasakan. Lapar. Kamu hanya memberinya bentuk baru. Lebih halus, lebih cepat, lebih sunyi. Dulu, leluhurmu menatap langit dan berharap buah jatuh dari pohon. Sekarang kamu menatap layar dan berharap sesuatu muncul di sana. Dulu kamu menunggu suara langkah hewan mendekat. Sekarang kamu menunggu notifikasi berbunyi. Dulu kamu makan agar tidak mati. Sekarang kamu mengejar agar merasa hidup. Tubuhmu sudah lupa bagaimana rasanya lapar yang sesungguhnya. Tapi jiwamu belum pernah berhenti mengingat. Kadang, saat malam terlalu sunyi, kamu bisa merasakannya lagi. Rasa kosong yang sama, tapi tanpa tujuan. Kamu duduk di tempat tidur, menggulir layar, mencari sesuatu yang bahkan kamu tidak tahu apa. Dan di detik itu, kamu sedang menjadi manusia paling tua di bumi. Leluhurmu lapar karena dunia tidak memberinya cukup. Kamu lapar karena dunia memberimu terlalu banyak. Dan keduanya sama-sama menyakitkan dengan cara yang tidak bisa dijelaskan. Ada sesuatu yang hilang ketika kamu berhenti berjuang untuk bertahan hidup. Kamu kehilangan rasa syukur pada sesuap makanan, rasa harap pada pagi berikutnya, rasa takut yang membuatmu berhati-hati. Kamu menggantinya dengan jadwal, notifikasi, dan keinginan untuk lebih cepat. Tapi semakin kamu berlari, semakin kamu kembali pada satu hal yang sama. Perut kosong yang tidak terlihat. Mungkin itulah kutukan sebenarnya dari manusia. Kita tidak diciptakan untuk kenyang. Setiap kali dunia memberi kita apa yang kita mau, kita langsung ingin hal lain. Kita merindukan sesuatu yang bahkan tidak kita kenal. Kita ingin lebih, tapi tidak tahu untuk apa. Leluhurmu dulu menunggu buah jatuh, lalu membaginya dalam diam. Sekarang kamu menunggu dunia jatuh, berharap kamu tidak ikut hancur bersama rasa lapar yang kamu ciptakan sendiri. Dan di antara semua kebisingan,
ada satu hal kecil yang belum berubah sejak awal. Kamu masih mencari sesuatu untuk diisi ke dalam kekosongan itu. Sesuatu yang tidak bisa dimakan, tapi bisa membuatmu merasa sedikit lebih hidup. Mungkin itulah alasan kamu masih di sini, duduk, mendengarkan cerita tentang orang-orang yang lapar di masa lalu. Karena di dalam dirimu, rasa itu belum pernah pergi. Hanya berganti bentuk, berganti nama, berganti tempat tinggal. Dan mungkin, jika kamu cukup tenang malam ini, kamu bisa mendengarnya lagi. Bukan suara notifikasi, bukan musik, tapi suara paling tua di dunia. Perut manusia yang belum pernah benar-benar kenyang.